Selamat datang kami ucapkan kepada peserta sidang 32, Klasis Yogyakarta Utara, Gereja Kristen Jawa dan segenap tamu undangan. Selamat datang di GKJ Sarimulyo selaku Gereja Penghimpun. Kami mengajak Bapak Ibu yang masih di luar untuk segera memasuki ruang sidang. Kita akan mengawali dengan ibadah bersama. Bapak Ibu, liturgi dapat dilihat pada buku panduan yang ada di dalam kit yang sudah dibagikan tadi ya. Sekedar info Bapak Ibu, hari ini selama sidang apabila nanti ada yang menginginkan untuk ke toilet, pintu toilet ada di sebelah barat ya. Lalu apabila ada yang berkendala dengan kesehatan, nanti ada tim kesehatan yang ada di luar, jadi silakan boleh menghubungi panitia. Lalu ada satu lagi permohonan kami, di dalam kit yang sudah dibagikan ada masker Bapak Ibu. Ada masker yang kami bagikan, itu harapannya bisa dipakai, jadi nanti kalau di foto bisa seragam bagus gitu ya. Jadi panitianya nih warnanya seperti ini, Bapak Ibu nanti ada warna sendiri yang di dalam kitnya, silakan boleh dipakai gitu ya. Lalu di dalam ibadah hari ini ada satu persembahan, tadi sudah dibagikan amplop hijau seperti ini, silakan Bapak Ibu nanti boleh mempersembahkan melalui menggunakan amplop ini. Baik, kita akan memulai sidang hari ini dengan ibadah pembukaan. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh. Untuk liturgi ibadah ada di dalam buku panduan Bapak Ibu, jadi silahkan boleh dibuka untuk liturgi ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah pembukaan persidangan ini kita dasari dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita ialah berasal dari Allah, pencipta langit dan bumi. Amin.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Semua dipersilakan duduk kembali. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia tenang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Hentikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Dalam perjumpaan kita saat ini, Tuhan memberikan berita kesukacitaan atas kita. Seperti yang disaksikan dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Marilah kita menaikkan syukur kita atas sukacita yang telah kita terima darinya. Sekalipun diriku Dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat penyertaan yang Tuhan limpahkan atas kami. Bahkan di saat ini Tuhan, di dalam setiap keterbatasan kami, di dalam setiap kelemahan kami, Tuhan masih berkenan untuk memberikan firman-Mu atas kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam kami menerima firman-Mu itu.
Biarlah Engkau yang memampukan kami di dalam keterbatasan dan kelemahan kami serta kerapuhan kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menggerakkan diri kami untuk kami mau berbuat lebih di dalam hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan firman-Nya serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Pertemuan yang mungkin perjumpaan di antara kita yang mungkin selama 2 tahun ini jarang sekali terjadi, jarang sekali terwujud begitu. Oleh karena situasi yang kita hadapi sekarang di situasi pandemi ini. Tetapi pada sore hari ini kita bersyukur kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Salah satu bentuk kebahagiaan di tengah-tengah situasi tidak bisa bertemu adalah ketika orang itu bisa bertemu. Ketika orang dalam situasi tidak bisa bertemu, kemudian di sela-sela itu mereka bisa bertemu, mendapatkan perjumpaan, maka bahagia itu muncul. Atau juga bahagia dalam hal-hal yang lain gitu. Atau kita punya alasan-alasan tersendiri ketika kita berbahagia. Tetapi biasanya berbahagia itu disebabkan, kebanyakan dalam situasi, bahagia itu ketika kita mendapatkan sesuatu dalam diri kita. Tidak harus tentang materi, tidak harus berbentuk fisik, tidak harus berbentuk barang, tetapi bisa berbentuk apa saja, asalkan ada sesuatu yang kita dapatkan, pasti kita akan merasa senang, merasa bahagia. Itu sudah pasti. Apalagi kalau dikasih yang konkret begitu, bentuk materi yang konkret, gitu. Pasti rasa bahagianya akan lebih terlihat lagi. Misalnya sudah lama tidak ketemu dengan orang tua, tidak ketemu dengan anak, tidak ketemu dengan cucu, kemudian bisa bertemu, itu rasanya pasti bahagia. Dalam perspektif Injil Matius yang kita baca tadi, nampaknya ada perspektif yang terbalik. Perspektif terbaliknya adalah begini. Kalau biasanya tadi saya katakan, kita bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita bahagia. Tetapi menurut penulis Injil Matius, justru kita merasa bahagia ketika kita melepaskan sesuatu dari diri kita. Bukan mendapatkan sesuatu, kita bahagia. Tetapi ketika kita melepaskan sesuatu, kita bahagia. Melepaskan apa? Salah satunya, melepaskan tentang
damai. Orang yang melepaskan damai itu bukan orang yang mungkin mendapatkan sesuatu, tapi malah harus mengorbankan sesuatu. Atau juga ketika orang merasa teraniaya ketika memperjuangkan sebuah kebenaran, maka sejatinya dia bukan mendapatkan sesuatu, tapi dia merelakan sesuatu dari dirinya. Disinilah dikatakan oleh penulis Injil Matius bahwa berbahagialah orang yang melepaskan sesuatu dari dirinya dan tidak harus mendapatkan sesuatu untuk bisa berbahagia. Malah justru sebaliknya, orang yang berbahagia adalah orang yang mau melepaskan sesuatu dari dirinya untuk dunia atau untuk orang di luar dirinya. Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, Klasis menjadi sebuah wadah yang sebenarnya sangat strategis. Klasis menjadi sebuah wadah yang sangat baik sekali sebenarnya untuk menjadi sebuah sarana untuk kita melepaskan sesuatu dari diri kita, untuk menghadirkan damai, menghadirkan sukacita bagi orang-orang, bagi dunia di sekitar kita dalam perspektif, dalam lingkup yang lebih luas. Kenapa tidak? Channel kita semakin banyak kan. Kalau gereja mungkin channelnya terbatas, di Klasis channelnya besar. Ketika kita perorangan, kita mungkin terbatas, tetapi ketika di Klasis, wadahnya menjadi semakin luas. Artinya bahwa Klasis menjadi wadah yang sangat luas, wadah yang sangat strategis untuk kita bisa bersama-sama melepaskan sesuatu dari diri kita. Kalau kita mau mengacu pada kebahagiaan menurut Injil Matius, kita melepaskan sesuatu untuk membawa kedamaian itu bagi sekitar kita, untuk mewartakan kebenaran bagi sekitar kita. Akan tetapi seringkali di dalam kehidupan kita bersama, ini sebagai refleksi kita bersama ya, auto refleksi gitu ya. Seringkali kita di dalam kehidupan bersama bukan tentang mencari, ayo kita berlomba-lomba untuk melepaskan sesuatu dari diri kita dan menghadirkan sesuatu bagi orang lain. Tetapi kita berlomba-lombanya adalah, ini keuntungan apa nih yang mau kita dapatkan nih? Kira-kira kita dapat untung apa nih? Gitu. Jangan sampai kita malah rugi dong. Gitu. Jangan sampai kita malah melakukan sesuatu kita cuma dapat capeknya aja, tapi kita nggak dapat apa-apa nih. Kita nggak dapat untung apa-apa nih. Seringkali yang kita pikirkan adalah kembali lagi, apa yang kita dapatkan itu yang membuat kita bahagia. Bukan tentang apa yang kita lepaskan di dalam kehidupan kita, di dalam perilaku kita, itulah yang membuat kita happy. Kalau kasarannya itu, kalau ngelihat orang lain bahagia itu, saya akan bahagia juga kalau saya juga mendapatkan sesuatunya. Tapi kalau hanya melihat orang lain bahagia, saya bentar dulu, saya kira-kira dapat apa ini? Saya kecipratan juga enggak nih? Dan marilah kita bersama dalam kehidupan Klasis kita. Kita bukan hanya tentang berpikir tentang gereja kita masing-masing gitu. Kita bukan hanya berpikir tentang, wah nanti gerejaku dapat apa ini? Nanti gerejaku untung apa ini? Atau nanti Klasis kita dapat apa ini? Untung kita dapat apa? Mungkin dalam arah sinode kita dapat apa ini? Untung apa ini? Kita bukan sedang berlomba-lomba untuk mencari apa sih keuntungan yang kita dapat untuk membuat kita bahagia. Tapi marilah kita mendasari kehidupan berbahagia kita dengan ketika kita rela untuk melepaskan sesuatu dari diri kita yang itu bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Perspektif bahagia seperti apa yang mau kita bangun, kita yang tentukan. Dan dampak seperti apa yang mau kita capai, keuntungan seperti apa yang mau kita dapatkan, kita juga yang tentukan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika di dalam kebaikan-Mu
Engkau menghadirkan sukacita atas kami. Sukacita dalam sebuah perspektif yang mungkin berbeda dari perspektif kami. Ketika kami merasa bahwa kebahagiaan harus kami dapatkan dengan kami mendapatkan sesuatu dari orang lain, dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau mengajarkan bahwa bahagia menurut-Mu adalah ketika kami bisa melepaskan sesuatu dari diri kami untuk orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menghidupinya, dan ajarlah kami untuk memperjuangkan bersama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkhusus di dalam persidangan klasis saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ditunjuk sebagai calon moderamen, ataupun juga untuk setiap peserta sidang yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas kami, sehingga di dalam kami bersidang, kami tidak hanya berpikir tentang keuntungan diri kami sendiri, tetapi kami berpikir untuk sesuatu yang lebih luas, untuk karya Tuhan yang lebih nyata, untuk orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang egois, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mau untuk merelakan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk jalannya persidangan, mulai dari sore ini hingga pada hari Sabtu nanti. Biarlah Tuhan berkati setiap jalannya acara. Tuhan berkati setiap jalannya persidangan, baik di sidang seksi maupun juga dalam sidang pleno, sehingga keputusan-keputusan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan juga Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa hadir bagi kami. Secara terkhusus kami juga berdoa Tuhan untuk putra dari Ibu Pendeta Api Heni, Mas Tanda, yang kiranya Tuhan memberkati setiap pemulihannya, Tuhan memberkati juga setiap pengobatannya. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai Mas Tondo di dalam setiap kehidupan dan proses pemulihannya. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syukur kepada Allah. Oleh karena penyertaannya, kiranya persidangan kita selama 2 hari ke depan ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan syukur akan dinyatakan melalui pengumpulan persembahan. Adapun dasar persembahan kita saat ini adalah firman Tuhan yang bersama-sama kita terima dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dalam ibadah ini akan diedarkan 1 kantong, dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari NKB 199 bait pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di
sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa pada sore hari ini, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, di mana kami hari lepas hari boleh merasakan sukacita yang begitu besar di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan telah pimpin kami dari rumah kami masing-masing sampai tempat ini dengan selamat. Selanjutnya Bapa, kami mengucapkan syukur Engkau telah berfirman kepada kami semua. Biarlah firman-Mu itu menjadikan kekuatan dan berkat kami di dalam kami mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan apabila pada sore hari ini Tuhan telah mampukan kami untuk mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadikan berkat di dalam kami semua melayani Tuhan. Dan kami mohon senantiasa Tuhan ajari kami untuk hidup di dalam ucap syukur. Apabila ada dosa-dosa yang terselip di dalam kami mengaturkan persembahan ini, kami mohon ampun. Demikian ucap syukur dan permohonan kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hidup kepada Tuhan. Bersaksilah kepada dunia untuk mewartakan keadilan dan damai. Kami akan menyatakannya dalam perbuatan nyata kami di tengah dunia. Berkaryalah di tengah dunia dengan teriring berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan daya bagimu untuk berkarya bagi dunia. Ia memampukanmu dengan kasih-Nya untuk menyatakan keadilan dan damai bagi sesama. Damai sejahtera-Nya memenuhimu untuk selama-lamanya. Amin.
Masih dengan sikap berdiri Bapak Ibu,